Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai penemuan ergotamin. Anggota kelompok kami dan pembagian perannya seperti pada berikut ini. Ergotamin adalah alkaloid ergot yang diisolasi dari jamur Claviceps purpurea dan digunakan sebagai pengobatan migrain. Ergotamin mulai muncul dalam dunia medis pada abad pertengahan. Pada tahun 1630, penduduk di seluruh Eropa mengalami keracunan massal atau disebut dengan wabah egoisme. Wabah ini terjadi karena banyaknya penduduk yang memakan roti yang telah terkontaminasi jamur Claviceps purpurea. Jamur ini secara turun-temurun sering digunakan untuk mempercepat persalinan dan mengendalikan pendarahan postpartum. Setelah diteliti oleh John Stern pada tahun 1808, jamur ini ternyata memiliki efek puteretonika dan vasokonstriktor. Kemudian pada tahun 1918, Arthur Stuhl, seorang ahli kimia dari farmasi Swiss, mengisolasi senyawa ergotamin. Karena sifatnya yang vasokonstriktor, maka banyak peneliti yang meneliti senyawa ergotamin untuk serangan migrain. Sehingga pada akhir tahun 1930, zat murni ergotamin telah menjadi obat yang paling populer untuk serangan migrain yang lebih parah. Penelitian awal ergotamin dilakukan oleh tim Henry Dale dengan menggunakan ekstrak ergot jamur Claviceps purpurea pada kelenjar adrenal kucing. Dari penelitiannya diketahui ekstrak ergot dapat menurunkan tekanan darah. Melihat potensi ini, Henry Dale dan Barger mengisolasi alkaloid ergot dengan cara kristalisasi. Namun mereka membuat kesalahan dan justru mendapatkan ergotoksin. Ergotoksin sendiri merupakan campuran dari alkaloid ergokarnin, ergokristin, dan ergokriptin. Hal ini diungkapkan oleh Sandoz Pharmaceutical tahun 1943. Selanjutnya, tahun 1961, Stoll yang berasal dari Sandoz Pharmaceutical berhasil mengisolasi ergotamin murni. Ergotamin inilah yang digunakan untuk mengobati migrain akut, kronis, serta migrain dengan aura. Pemanfaatan ergotamin ini didasarkan oleh efektivitas ergotamin yang lebih tinggi dibandingkan antiinflamasi non-steroid dan kemampuan menurunkan amplitudo denyut arteri ekstrakranial. Selanjutnya terkait dengan mekanisme aksi dari ergotamin. Nah, dalam patofisiologi serangan migrain sendiri, saraf trigeminal atau CN5 mengambil peranan yang signifikan dalam menginduksi gejala dan rasa sakit yang terkait dengan serangan migrain, di mana apabila terjadi aktivasi dari saraf trigeminal, kemudian akan menginduksi pelepasan neuropeptida dan neurotransmitter seperti serotonin. Nah, apabila terjadi pelepasan itulah yang akan menginduksi terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya, ergotamin kemudian bekerja dengan mengikat reseptor serotonin atau 5-HT yang termasuk ke dalam keluarga reseptor GPCR. Ketika ergotamin terikat pada reseptor tersebut, akan mengaktifkan jalur sinyal tertentu dalam sel target yang akan menghasilkan vasokonstruksi dan mengatasi serangan migrain. Selanjutnya adalah kendala dalam pengembangan obat ergotamin. Yang pertama, selama 10 tahun penelitian mengenai ergot dibuat banyak ekstrak dengan banyak pelarut, yang mana terkadang ekstrak tersebut akan menaikkan tekanan darah, terkadang menurunkan tekanan darah. Namun ekstrak dari jamur yang sama dengan pelarut yang berbeda akan menurunkan tekanan darah. Kendala yang kedua, ergotamin merupakan obat lama, sehingga tidak terdapat uji klinis yang dilakukan. Namun ergotamin telah digunakan sebagai kontrol pembanding obat lain selama lebih dari 30 tahun. Meskipun tidak banyak uji yang dilakukan. Kendala yang ketiga, terdapat sedikit bukti bahwa ergotamin lebih efektif daripada placebo dan tidak diketahui jelas dosis ergotamin yang direkomendasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.